Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-madlumin al-ma'sumin bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ilallahi ta'ala thumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyikal hujjati ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, hari kelahiran Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, tapi di sisi yang lain kita juga memperingati hari duka kesyahidan Sayyidul Qaid Imam Khamenei hafizahullah. Oleh karenanya kepada sahibul asri wal zaman Al-Imamul Mahdi, juga kepada antum semuanya ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, saya ucapkan asadallah ayyamana wa ayyamakum bi wiladatil Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Sekaligus saya ucapkan a'adallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati Sayyidul Qaid Al-Imam Al-Khamenei hafizahullah. Terkait dengan dua sosok ini dan dua momen yang berbeda, satu tentang kelahiran, satu tentang kesyahidan, maka saya ingin menggabung keduanya, diawali dengan satu kisah. Suatu saat As-Sayyid Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Bahauddin ditanya oleh salah satu muridnya ketika saat itu Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih masih sehat walafiat. Sayyid Bahauddin ditanya, kalau nanti Imam Khomeini wafat, sekali lagi Imam Khomeini masih sehat walafiat waktu itu, kira-kira siapa yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan Imam Khomeini? Mendengar hal itu, sejenak beliau diam, lantas menjawab, Awai Khamenei, Tuan Khamenei. Saat itu Sayyidul Qaid masih menjadi seorang presiden. Ya. Kemudian dia tanya, Sayyid Khamenei presiden itu? Ya. Loh, kenapa bukan Awai Muntazeri? Ayatullah Muntazeri ada. Jawaban ringkas. Dia jawab, Allah rozinis. Tuan tidak setuju, tidak ridho. Tuan maksudnya sahibul asri wal zaman Imam Mahdi ajallahu ta'ala. Perlu untuk ketahui semuanya bahwa Sayyid Bahauddin itu seorang arif besar, guru akhlak yang sangat menonjol di kala itu, meninggal tahun 1998. Dan Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, sebegitu agungnya Sayyid Bahauddin sampai beliau mewasiatkan, Imam Khomeini mewasiatkan kepada Sayyid Ahmad Khomeini almarhum, kalau engkau ada di Qum dan belajar akhlak, maka belajarlah akhlak kepada Sayyid Bahauddin. Ya, Syekh Behjatnya zaman itulah kurang lebih. Ya. Karena beliau sangat menonjol, selain beliau seorang marja, seorang arif billah, ahli karamah dan banyak hal. Ya.
Alhasil, apa yang kisah yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya saya sampaikan kepada antum semuanya agar antum tahu bahwa apa yang disoroti oleh dunia sekarang ini tentang kekuatan Iran dan apa yang ada di balik Iran, plus juga kita juga harus memahami sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam bahwa kepemimpinan yang sekarang ini ada pun ada campur tangan imam zaman di situ. Ya. Yang ini tidak banyak diulas oleh para analis-analis, apalagi yang antum cari di YouTube ataupun yang lain-lain. Mereka tidak pernah melihat, ya kebanyakan ya, mayoritas mereka tidak pernah melihat apa rahasia di balik kekuatan Iran yang notabene adalah pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Padahal kita tahu semuanya ikhwan dan akhwat sekalian bahwa ketika Iran yang bermadzhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, lebih khusus lagi Al-Usuliyah, maka yang membedakan antara madzhab Ahlul Bait ini dengan yang lainnya adalah konsep al-wilayah, masalah kepemimpinan, di mana nanti kita akan menjurus kepada kesyahidan Sayyidul Qaid al-Imam Khamenei sampai juga berhubungan dengan wiladah al-Imam Hasan Askari yang di malam-malam sekarang ini, khususnya hari ini, kita memperingati keduanya sekaligus. Ya. Jadi konsep kepemimpinan yang diyakini oleh mayoritas masyarakat yang ada di Iran ini adalah kunci utama daripada kekuatan dan kemampuan mereka dalam menghadapi semua jenis tekanan dan tetap konsisten dalam membela kaum mustadafin, khususnya saudara-saudaranya yang ada di Palestina, walaupun berbeda mazhab. Tapi intinya bahwa konsep kepemimpinan yang diyakini oleh para pengikut Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang dikenal dengan mazhab Ahlul Bait, mulai dari wilayah ilahiyah turun ke wilayah nabawiyah, turun ke wilayah a'immatul adhar, turun lagi ke wilayatul faqih. Ini semuanya runtutannya, gradasi daripada wilayah ini, itu sumber kekuatan Iran yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang di luar sana. Sehingga banyak analis-analis lepas dari pembahasan tentang ini, justru padahal ini adalah konsep yang sangat mendasar. Kenapa Iran begitu kuat dan kokoh dalam mempertahankan bangsa, negara, dan ideologinya? Tentu ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa doktrin wilayah yang dimiliki oleh para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, yang diyakini oleh mayoritas penduduk yang ada di Iran, ini bukan doktrin mati. Doktrin mati maksudnya doktrin tanpa dalil. Kita semuanya tahu bahwa justru dalilnya sangat-sangat kompleks, sangat lengkap. Bagaimana kita tahu bahwa dalam kajian-kajian yang diajarkan para asatid kita, guru-guru mulia kita, para ustadz-ustadz kita dalam mimbar-mimbar ataupun di kelas-kelas yang jelas, bahwa ketika membahas tentang konsep wilayah, mereka selalu menggunakan dalil-dalil tekstual, baik ayat maupun riwayat. Apakah tekstual saja? Tentu tidak. Makanya kenapa saya tadi katakan bahwa mazhab yang diyakini oleh mayoritas penduduk yang ada di Iran adalah Syiah Imamiyah
Isna Asyariyah, Usuliyah, bukan hanya teks saja, bukan hanya Al-Quran dan hadis saja, tapi menggunakan dalil rasional juga. Ini yang membedakan antara usuli dengan akhbari. Karena para marojek kita yang ada di Iran maupun di Irak, mereka selain menggunakan ayat dan riwayat dalam berargumen, mereka juga ada dalil akli. Ini yang membedakan dengan kelompok Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, Akhbariyah. Sehingga para pengikut Ahlul Bait yang ada di Iran, mereka juga menggunakan dalil akal. Apakah tekstual dan rasional saja? Tidak. Kisah yang tadi itu yang saya sampaikan terkait dengan Said Baudini, bukti bahwa masalah kepemimpinan wilayatul faqih saja, nanti ada kajiannya sendiri khusus tentunya. Tidak mungkin saya akan bahas di sini, tidak terlalu panjang tentunya. Terkait dengan wilayatul faqih saja ada campur tangan daripada sahibul asri wal zaman, Al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajau syarif. Imam zaman kita. Kepemimpinan para imam-imam kita ada campur tangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tahu itu. Dan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud, sayyidul anbiya wal mursalin, langsung campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mata rantainya jelas. Termasuk dalam masalah penguatan argumen teks ayat riwayat ataupun yang rasio, yang rasional, yang bersifat dalil akli, ada juga dalil-dalil yang menguatkan itu, yaitu berhubungan dengan dalil-dalil yang bersifat spiritual. Pengalaman-pengalaman spiritual, hal-hal yang berhubungan dengan intuisi seseorang, termasuk apa yang disampaikan Said Baudini tadi, bukti bahwa beliau ada komunikasi dengan Sayyidul Zaman yang kita semuanya tahu bahwa Sayyidul Zaman dalam kondisi ghaib. Sehingga kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang disampaikan para asatid kita, bahwa dalil nakli, dalil teks, ayat maupun riwayat kita contohkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Di situ diawali dengan kata-kata innama, hanyalah sesungguhnya. Semua orang pasti tahu apa itu innama. Adatul hasr dalam ilmu nahwu, ada batasan di situ pagri. Hanyalah sesungguhnya wali kalian adalah Allah, di bawahnya Rasul dan orang-orang yang beriman. Baru dijabarkan siapa orang beriman itu? Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raqiun. Siapa yang zakat dan sholat dalam kondisi sholat dan memberikan zakat dalam kondisi ruku, itu siapa? Kalau tidak, sosok Ali bin Abi Thalib. Orang-orang seperti Ali yang bisa menjadi wali. Di mana? Di dunia ini. Ayat ini kembali kepada dunia. Bahwa wali kalian selama di dunia, hidup di dunia ini, pegangi. Wali kalian adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Kalau nanti mati bagaimana? Ayatnya lain. Ya. Banyak ayat-ayat yang disebutkan, tapi paling tidak kita punya dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, dikatakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di akhirat nanti kita akan dipanggil sesuai dengan imamnya. Kalau antum imam adalah Imam Ali, ya berbeda dengan orang-orang yang jadikan Muawiyah sebagai imamnya. Jelas beda. Termasuk imam-imam yang dibawa sampai konsep masalah imam wilayah yang berhubungan dengan
imam zaman dan waliul faqih. Jelas antara beda nanti orang-orang yang berwilayah kepada Ali Khamenei hafidhullah Quddisa Sirruhu Syarif dengan yang berwilayah kepada para penguasa-penguasa Arab, para munafik. Jelas beda. Ya. Dalil yang lain dari hadis bagaimana? Jelas semuanya. Mau Sunni, mau Syiah sepakat. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man mata bi ghairi imamin mata maitatan atau mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dan dia tidak berimam, tidak memiliki imam, maka dia matinya seperti mati jahiliyah atau dalam kondisi jahiliyah. Dalam redaksi yang lain dikatakan man mata walam ya'rif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah. Tidak mengenal imam zaman. Jelas sistem imamah adalah yang paling prinsip dalam ajaran Ahlul Bait. Apakah cukup Al-Quran dan hadis saja? Tidak. Terlalu banyak apa yang disampaikan para ulama-ulama kita terkait dengan masalah-masalah yang menguatkan daripada Al-Quran dan hadis, yang itu pengalaman spiritual mereka. Sampai Sayyidul Alamah Tabatabai rahimahullah, Alamah Tabatabai berapa kali beliau menyampaikan ana fi atammil istidadat lil mubahalah. Beliau sampaikan bahwa saya adalah sosok yang punya kesiapan penuh atammil istidadat untuk apa? Lil mubahalah, untuk bermubahalah, membuktikan kebenaran Ahlul Bait alaihi wasallam. Jadi bukan ayat sama riwayat saja, tapi kemampuan-kemampuan yang dimiliki, keyakinan yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita, khususnya para urafa kita, itu justru menguatkan. Jadi bukan hanya ngomong toh, bukan hanya teori saja. Walaupun teorinya adalah sandaran Al-Quran hadisnya, tapi keyakinan mereka sudah sampai pada derajat kita siap untuk bermubahalah sekalipun. Keyakinan semacam ini, ikhwan dan akhwat sekalian, yang juga dipegangi oleh para pengikut Ahlul Bait, khususnya yang ada di Iran sana, dalam melawan kekuatan Amerika dan Israel. Jadi bukan hanya mubahalah saja. Mereka selain siap mubahalah, mereka juga siap untuk melawan kedoliman ini dengan berbagai macam. Sehingga imamah yang sekarang ini kita peringati terkait dengan kelahiran Imam Hasan Al-Mustaba dan duka wilayah Al-Faqih, itu dua-duanya bisa kita terapkan bahwa betapa kekuatan Iran itu bertumpu pada konsep al-wilayah. Terkait dengan masalah gelar kita yang sering disebut dengan Syiah, ini pengikut Syiah, ini mazhabnya Syiah. Apa sih Syiah? Syiah itu semuanya tahu bahwa Syiah itu adalah pengikut artinya. Ketika dia adalah artinya pengikut, maka apa? Pasti ada yang diikuti. Jadi ada yang diikuti dan yang dibawa ini umat ini namanya pengikut. Antum semuanya adalah pengikut. Karena pengikut yang kita ikuti adalah Ahlul Bait, makanya kita dibilang Syiatu Ahlul Bait. Penghubung antara yang diikuti dan pengikut ini adalah sistem yang kemarin sempat disinggung oleh Sayyidul Ustaz Zahir bin Yahya. Sistem ini sebagai penghubungnya. Ingat 3 hal ini agar supaya kita tahu bahwa
antara pemimpin dan yang dipimpin ada penghubungnya yang namanya sistem. Sehingga imamah bukan hanya sekedar konsep, ikhwan. Bukan hanya sekedar teori. Hanya sekedar jadi bahan debat-debatan di luar sana. Atau bukan hanya dikaji di kajian-kajian di Husainiyah, di kelas, di masjid, di musola ataupun yang lainnya. Ini ada terapannya. Dan itu yang dilakukan di Iran sekarang ini. Kenapa Iran menjadi Iran sekarang ini? Walaupun sejak 1979 diboikot, tetapi kekuatannya, kemajuannya lebih hebat dari banyak negara yang tidak pernah diboikot oleh Amerika dan sekutunya. Iya kan? Justru dengan boikot itu mereka bisa bangkit. Berapa banyak negara-negara yang tidak pernah diboikot oleh Amerika dan Israel, juga Uni Eropa dan negara-negara antek-antek Amerika, tapi tidak semaju Iran. Apa dan kenapa Iran seperti itu? Dan tadi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dan sistem yang ada. Ketika saya sebutkan pemimpin, jangan hanya tertuju kepada Sayyid Al-Khamenei sebagai waliul faqih, tapi di atasnya ada lagi al-ma'sumin alaihi wassalam, para imam-imam suci Ahlul Bait. Di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atasnya lagi ada Allah Subhanahu wa taala. Karena mata rantainya tidak bisa dipisah. Mustahil antum bisa pisahkan antara Allah dengan Rasulnya, sebagaimana antum mustahil memisahkan antara Rasul dengan Ahlul Baitnya, dan mustahil antum pisahkan antara waliul faqih dengan para a'immah ma'sumin alaihi wassalam. Sementara legalitas daripada semuanya jelas. Tadi ayat, riwayat, dalil akal, dan intuisi para ulama-ulama semuanya menguatkan tentang legalitas para wali-wali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sistemnya bagaimana? Yang menjadi penghubung antara pemimpin dan yang dipimpin, antara imam dengan syiahnya, antara seorang wali dengan muwalinya, umat ini. Sistem itu harus bertumpu pada pandangan dunia yang jelas dan ideologi yang kuat. Ini yang sering dibahas di dalam penguatan akidah, mental, spiritual, termasuk kelompok-kelompok seperti IRGC dan lain sebagainya. Kenapa mereka militan? Karena ini. Pandangan dunia dan ideologinya mereka diperkuat, sehingga bukan hanya pembahasan tentang imamah, bahwa imam itu nomor satu, imam ini dan imam ini. Ternyata prakteknya tidak ada. Karena penghubung antara pemimpin dan yang dipimpin hanya sebatas teori. Tapi selama penghubungnya itu kuat, sistemnya kuat, maka pasti ada mempraktekannya. Dan itu bertumbuh sistemnya pada pandangan dunia, an-nadhariyatul ma'rifah, world view, yang semuanya bertumbuh pada konsep tauhid dan wilayah. Karena semua wilayah yang dimiliki oleh Rasul, wilayah yang dimiliki oleh Ahlul Bait alaihi wassalam, bahkan sampai yang paling bawah, wilayah yang dimiliki oleh waliul faqih, semuanya bertumpu kepada wilayah ilahiyah, wilayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ini konsep sudah jelas. Cuman ikhwan dan akhwat sekalian, ada satu hal yang ingin saya fokuskan pada kesempatan malam hari ini, adalah bagaimana kita sebagai umat Syiah
pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, meniru saudara-saudara kita yang di banyak tempat di sana, agar supaya konsep wilayah ini bukan sekedar konsep saja, tapi bisa diterapkan. Dan itu harus ada penguatan pandangan dunia dan ideologi kesyiahan kita. Pertama yang harus kita perbaiki dan kita cek adalah tentang mindset kita, pola pikir kita. Di sini yang ingin saya lebih soroti lagi. Karena mindset kita terkait masalah al-wilayah, masalah kepemimpinan ini yang akan menentukan dua hal minimal. Yang pertama, pemahaman kita tentang konsep kepemimpinan. Kalau antum anggap kepemimpinan itu hanya sekedar untuk debat dengan orang-orang selain kelompok antum, ya apa bedanya kita dengan orang-orang yang pintar berteori saja? Iblis insya Allah lebih pintar dari kita masalah debat-debatan. Kalau hanya sekedar teori. Tapi yang jelas bahwa mindset yang pertama itu, mindset kita tentang konsep kepemimpinan minimal akan memberikan pemahaman kita yang baik dan benar tentang konsep masalah kepemimpinan. Yang selanjutnya yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya dari nomor pertama adalah sikap kita terhadap pemimpin. Kalau antum menganggap, antum perhatikan, kita contohkan. Kalau antum menganggap baginda Rasulullah SAW sama seperti kita, kadang-kadang melakukan salah juga, akhirnya apa? Ya, ketika Rasulullah dilecehkan, ada hadis-hadis yang menistakan Rasulullah sholat subuh kesiangan, Rasulullah kena sihir, Rasulullah ini, kita diam saja, tidak akan marah. Padahal jelas-jelas ini mendiskreditkan Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Tapi kita tidak marah, karena apa? Karena mindset kita bahwa Rasulullah adalah seperti kita ini, kadang-kadang salah. Ya, ini yang terjadi. Naudzubillah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, tentang Allah, tentang Rasul, tentang Ahlul Bait, bahkan sampai tentang sosok waliul faqih. Makanya mindset kita harus kita perbaiki karena menentukan pemahaman kita dan sikap kita. Bukan hanya sekedar pemahaman saja, tapi sikap nanti. Ya. Ada 4 hal minimal untuk agar tidak terlalu panjang. Saya hanya mengambil 4 saja yang harus mindset kita yang harus kita perbaiki. Yang pertama tentang siapa pemimpin yang sah dan legal. Itu harus kita pahami bahwa pemimpin yang sah, pemimpin yang legal versi mazhab Ahlul Bait yang harus mewarnai pemikiran kita, pola pikir kita tentang kepemimpinan dalam mazhab Ahlul Bait adalah yang pertama harus sesuai dengan teks, mau ayat ataupun riwayat-riwayat dari Ahlul Bait alaihi wasallam. Itu nomor 1. Sehingga letak legalitas dari wali pemimpin versi pengikut mazhab Ahlul Bait harus ada ayat dan riwayat yang mendukung. Dan kita tahu bahwa dari wilayah ilahiyah, wilayah nabawiyah, wilayah a'immah dan wilayah faqih semuanya ada ayat dan riwayatnya. Sekali lagi pembahasan sendiri nanti, saya tidak akan bahas di sini. Yang kedua, realitanya kita lihat.
bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana a'immah ma'sumin alaihi wasallam, dari Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sampai Al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, juga sosok-sosok yang duduk di posisi waliul faqih. Antum lihat secara keilmuan bagaimana, konsep keadilan yang diterapkannya bagaimana, memegang amanat itu bagaimana, baik amanat keagamaan ataupun amanat-amanat yang berhubungan dengan manusia, dan bagaimana akhlak mereka. Rasulullah akhlaknya bagaimana, Maksumin, imam-imam Ahlul Bait akhlaknya bagaimana, Imam Khomeini akhlaknya bagaimana, Sayyidul Qaid Syahid itu akhlaknya bagaimana selama ini. Lihat. Jadi sosok wali-wali dari Rasulullah sampai almarhum Sayyidul Qaid itu adalah sosok-sosok yang legal, yang real. Apa yang mereka lakukan itu real, bukan sekedar populer. Oh, karena dia populer. Imam Sayyidul Khamenei ini awal dipilih sebagai Sayyidul Qaid, sebagai rahbar, itu tidak populer. Makanya kenapa tadi dikatakan kaget orang, lu kok bisa Sayyidul Khamenei presiden kok jadi wali faqih? Padahal yang selama ini yang mepet Imam Khomeini adalah siapa? Salah satunya Muntazeri, Ayatullah Muntazeri, yang tidak diridhoi sama Sayyidul Zaman, versinya Sayyid Baudin. Padahal tersebar saat itu dikatakan apa? Dia adalah qaim makomnya Imam Khomeini. Tapi ternyata berdasarkan intuisi yang dimiliki oleh Syekh Bauni, rahbar, istilahnya khabar dari Al-Imam Zaman, beliau tidak setuju Muntazeri sebagai waliul faqih. Ternyata yang disetujui justru malah sosok Sayyid Al-Khamenei, yang itu juga diisyaratkan oleh Imam. Imam berapa kali mengatakan innahu jadirun bil qiyadah. Dia adalah sosok yang layak untuk menjadi pemimpin. Walaupun penentuannya bukan imam tapi majelis dewan pakar. Ya. Alhasil ini mengajak kita berpikir, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa kita ini ketika disuruh perintah taat kepada Allah, wali kita yang pertama, yang asli dan pertama utama, kemudian taat kepada wali yang selanjutnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan taat kepada jajaran para wali-wali yang jelas-jelas dari keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk taat kepada waliul faqih. Itu pembahasannya adalah antum taat pada pribadinya atau taat pada sistemnya. Kalau kita mau jujur dan realita teks mengatakan semacam itu, bahwa kita mengikuti Ali bin Abi Thalib bukan karena Ali bin Abi Thalibnya, tapi kita mengikuti Ali bin Abi Thalib karena Ali ma'al haq wal haq ma'ali yaduru kaifa madar. Jadi kita tidak mengikuti Ali sebagai pribadi, tapi kita mengikuti Ali sebagai Khalifatul Rasul. Dalam pembahasan ilmiah ada istilah fardul muhal laisa bimuhal. Kemungkinan yang mustahil itu tidak mustahil, ya kita berandai-andai bisa dalam kajian ilmiah. Kalau Ali ternyata tidak ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira antum ikuti Ali? Tidak. Karena legalitas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dari Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya pun menunjuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai wakilnya Rasul pun
bukan asal-asalan, karena Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah lebih tahu di risalahnya ditaruh di mana. Tidak sembarangan. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita taat bukan pada pribadi tapi pada sistemnya. Siapapun yang duduk di sistem itu, maka kita harus taat. Allah menentukan bahwa Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah Muhammad ibn Abdullah, maka kita harus taat kepada beliau dan kita bangga menjadi umat beliau. Ketika Allah dan Rasulnya menentukan Ali bin Abi Thalib sebagai imam dan khalifah Rasul yang pertama, maka kita sam'an wa ta'atan. Ingat, Imam Ali pilihan Allah dan Rasulnya, yang itu sudah tersistem. Sama kasus-kasus terkait dengan wilayatul faqih ataupun yang lain-lainnya. Siapapun yang ditentukan sebagai pemimpin, ya sudah, kita taat di situ. Itu mindset kita yang pertama. Kita ikuti sistem. Yang kedua, batasan ketaatan itu sampai mana? Karena tadi kan ada gradasi toh. Ya. Wali kita adalah Allah, yang selanjutnya adalah Rasul, yang selanjutnya adalah imam-imam Ahlul Bait, yang di bawahnya lagi adalah waliul faqih. Mau antum samakan? Tidak bisa. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Rasul bukan Allah, Imam Ahlul Bait bukan Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wali faqih juga bukan Aimatul Ma'sumin. Makanya ada batasannya sampai mana. Karena mindset kita ketika berbicara tentang batasan ketaatan, maka apa? Kalau mindset kita pasif, ya, pola pikir kita ini pasif, maka apa? Nanti yang muncul hal-hal yang negatif. Apa itu? Taat kita buta. Tidak peduli, tidak punya argumen, tidak punya sandaran. Padahal kita harus punya sandaran. Hatta kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Taruhlah umpamanya ketika Allah mengatakan aqimis shalah dalam Al-Quran, Rasulullah juga mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, tegakkan sholat. Rasul mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Apakah kita cuma sekedar sholat saja? Tidak, kita juga harus gunakan nalar dan nurani kita. Kenapa kita harus sholat? Agar supaya kita punya kesadaran penuh dalam menjalankan sholat kita, tak terpaksa. Jadi mindset kita tentang sholat harus diperbaiki. Bukan azab buat kita, tapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu salah satu pembahasannya. Ya. Termasuk terkait mindset kita kepada wali faqih. Kalau pasif saja, naudzubillah. Kalau waktu itu kita berandai-andai, sekali lagi, berandai-andai sesuatu yang mustahil, tidak mustahil dalam kajian ilmiah. Makanya andai Tuhan itu dua, boleh enggak? Ada dalam Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kan gitu. Kalau ada dua Tuhan, hancur alam semesta. Itu berandai-andai. Kalaupun saat itu Sayyid Ali Khamenei, beliau mengatakan kepada antum semuanya, enggak usah sholat, kira-kira antum terima? Antum keluar dari Islam, kira-kira antum terima?
Makanya ini harus jelas. Jadi mindset yang pasif itu akhirnya yang terjadi adalah taklid buta yang tidak tahu apa-apa. Kita harus tahu hikmahnya. Tapi kita yang harus kita miliki adalah apa? Mindset yang bersifat prinsipal. Kita punya prinsip yang jelas. Ya. Sehingga yang muncul nanti adalah hal-hal yang positif ketika tolak ukurnya adalah syariat, dan Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun. Karena di sini dikatakan la ta'ata li makhluqin. Sekali lagi berandai-andai sesuatu yang mustahil. Kalau Rasulullah mengajak kita untuk menyekutukan Allah, antum bisa terima. Ini mustahil ini. Tapi kalau tidak mungkin kita terima karena Rasul juga makhluk. Ya kan? Begitu juga dengan yang lain-lain. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun, kapanpun, dimanapun makhluk itu di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama masih garis lurus, maka wajib kita taati. Dan Rasulullah tidak mungkin nyimpang dari jalannya Allah. Imam-imam Ahlul Bait mustahil keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wali faqih pun selama syarat-syarat 5+1 yang disampaikan Imam Khomeini, selama masih syarat itu terpenuhi, wajib untuk ditaati. Karena itu berarti masih di jalurnya Allah dan Rasul. Jadi mindset ini harus kita perbaiki. Sehingga taat kita, taklid kita kepada para wali-wali yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tadi itu masih gunakan nalar dan nurani, bukan taklid buta. Ya, makanya perlu belajar. Jangan cukup hanya saya yakin Allah ada, ikut Rasulullah, syariatnya Rasul, ikut a'imah Ahlul Bait, ikut wali faqih, sudah selesai. Tidak mau belajar apa itu wali faqih, apa itu tentang kepemimpinan para imam-imam Ahlul Bait. Tidak bisa semacam itu. Karena kadang-kadang di tengah jalan ini rusak. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mindset yang baik tentang kepemimpinan itu menentukan sikap. Kalau mindset kita ini pasif dan pasrah, ikhwan dan akhwat sekalian, maka apa? Tanpa ada kesadaran tentang nalar dan nurani kita. Kita tidak menggunakan nalar kita, tidak akan menggunakan nurani kita. Dan ini rawan dibohongi. Ya, rawan dibohongi. Makanya perlu diperbaiki tentang mindset yang baik tentang al-wilayah. Dari wilayah ilahiyah sampai wilayatul faqohah. Itu harus diperbaiki. Mindset kita harus mindset yang tanggung jawab. Apa? Kita yakini bahwa Rasulullah SAW dan juga mewakili para Ahlul Bait alaihi wassalam, pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin-pemimpin kita, wali-wali kita dari Allah sampai Rasulullah sampai imam-imam Ahlul Bait, bahkan sampai wali faqih, mereka adalah mirip seperti, dengan tanda kutip, orang tua kita, khususnya bapak kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW beliau pernah bersabda apa? Ana wa Ali abawa hadhil ummah. Aku dan Ali adalah bapaknya umat ini. Bapak itu apa sih? Ngopeni anak-anaknya.
Kita tidak lepas dari pembahasan ada bapak yang gila di luar sana ya. Bapak yang siap bunuh anaknya, siap mencelakakan anaknya. Bukan itu. Bapak yang memang betul-betul bapak. Itu pasti akan memikirkan anaknya. Jangan sampai anaknya ini terlantar. Jangan sampai anaknya kelaparan. Jangan sampai anaknya bodoh. Jangan sampai anaknya menderita. Itu seorang bapak itu pasti. Dan bapak kita adalah para wali-wali kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ana wa Ali abawa hadhil ummah. Aku dan Ali adalah bapaknya umat ini. Ketika bapaknya lagi berhalangan, maka bapak kita adalah waliul faqih kita. Karena apa halangannya? Gaib. Ya. Apakah sekedar bapak saja? Bukan. Mindset kita harus juga bahwa para wali-wali dari Allah, Rasul, Ahlul Bait sampai waliul faqih adalah guru kita. Antum semuanya pasti tahulah keutamaan guru bagaimana. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, antum tahu bahwa Imam Ali tidak pernah belajar sama siapapun kecuali kepada baginda Rasul. Apa Imam Ali mengatakan? Ana abdun min abidi Muhammad. Aku adalah hamba dari hamba-Nya Muhammad. Kenapa? Karena beliau di dalam kesempatan yang lain pernah mengatakan, ana abdun liman allamani harfan. Ana hamba buat orang yang ngajari aku walaupun satu huruf saja. Dan kita tahu dalam sejarah Imam Ali tidak pernah belajar kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah. Bukan hanya satu huruf, banyak huruf, banyak pintu ilmu dibuka oleh Rasulullah untuk Ali. Makanya Ali sangat membela Rasulullah, sangat taat kepada Rasulullah. Karena ini adalah gurunya. Makanya kita sebagai pengikut Ali, maka kita harus jadikan Ali sebagai guru. Sebagaimana Imam Ali menjadikan Rasul sebagai gurunya. Sama ketika guru kita ini sekarang gaib, maka guru kita adalah waliul faqih. Ketika para wali-wali dari Allah, Rasul, maksumin sampai wali faqih adalah orang tua kita, khususnya bapak kita, dan dia adalah guru kita, tugas kita apa? Kalau mindset kita sudah seperti itu, tugas kita adalah menjaga bapak dan guru kita. Menjaga dari sisi apanya? Kewibawaannya kita jaga, perasaannya kita jaga, ya kan? Nama baiknya kita jaga. Banyak hal kita harus jaga. Sehingga kita akan marah, ikhwan dan akhwat sekalian, ketika bapak kita, baginda Rasulullah SAW, dicaci maki, dihina dan dilecehkan. Kita akan marah kalau ada para maksumin alaihi wassalam, dari Amirul Mukminin sampai Imam Mahdi, dilecehkan dan dihina. Sebagaimana kita juga akan marah ketika ayah kita, guru kita, wali faqih dihinakan. Ini yang terjadi sekarang ini di Iran. Kenapa mereka siap untuk mati? Karena gurunya, bapaknya dibunuh. Itu karena mindset mereka sudah berubah. Sementara kalau kita di sini mengatakan bahwa wali faqih hanya seperti ulama-ulama biasa, apalagi seperti kiai-kiai yang ada di Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para kiai. Sama seperti ustadz-ustadz yang ada ini, ya kita akan tidak pernah ada kecemburuan, tidak ada emosi ketika sosok Sayyid Ali Khamenei dizalimi, dihinakan, dilecehkan. Karena apa? Mindset kita masih mengatakan beliau seperti orang biasa, seperti ustadz yang baru 7-8 tahun di pondok. Tidak bisa semacam itu. Makanya perbaiki mindset kita. Karena ini mempengaruhi sikap kita, ya kawan. Yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya adalah bahwa kita harus
memahami bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan mindset ini, kita tahu hidup di dunia ini pasti ada problem, itu pasti. Siapapun selama dia hidup di dunia pasti menghadapi problem. Hatta sosok mulia baginda Rasulullah SAW, beliau juga menghadapi banyak problem. Makanya siapapun kita selama masih di dunia pasti punya problem. Antum kaya pun punya problem, ya. Antum pinter pun punya problem. Itu pasti. Karena dunia ini sebagai alamut tazahum, alam pergesekan, pasti ada problem di situ. Tidak mungkin tidak problem. Termasuk ahlul bait alaihim afdhalus salatu wassalam, para maksumin alaihim afdhalus salatu wassalam, mereka juga menghadapi problem. Nah, problem yang dihadapi oleh Al-Imam Hasan Al-Mustaba yang malam ini kita peringati kelahirannya adalah banyak juga. Baik problem itu muncul dari internal kaum muslimin, bahkan internal orang-orang yang mengaku sebagai syiahnya, apalagi problem dari luar seperti Muawiyah CS itu. Jelas kalau itu. Jadi siapapun akan menghadapi problem. Imam Hasan pun sama. Tahu datuknya punya problem, tahu ayah ibundanya juga punya problem, tahu bahwa dirinya menghadapi problem. Dan problem itu baik di luar, di dalam maupun internal terdekat ataupun yang jauh, semuanya ada problemnya. Ya, kita contohkan saja bahwa Imam Hasan, kenapa beliau berbeda dengan saudaranya Imam Husain? Karena beliau menghadapi umat yang mengaku syiahnya, sebagian syiahnya itu tidak terima Imam Hasan. Kenapa dia kok sulh dengan Muawiyah? Jelas-jelas Muawiyah itu bajingan, kurang ajar, melecehkan Rasulullah, melecehkan keluarganya. Tapi kenapa Imam Hasan harus sulh, harus berdamai dengan seperti Muawiyah? Sebagian ini nganggep, ya ini orang-orang Syiah semacam ini masih mindsetnya Imam Hasan itu kadang boleh salah dalam kebijakannya. Mereka lupa bahwa ini Imam Hasan adalah seorang maksum, Ibnul Maksum. Lupa. Yang tidak mungkin salah kebijakannya. Ditambah lagi sebagian para pengikutnya ini mereka capek dengan peperangan. Karena sebelum Imam Hasan mereka juga sahabat-sahabatnya Imam Ali. Perang melawan Nagifin, Qasitin, ya kan? Ini juga capek. Loh, kalau imam yang memerintahkan masih ada capek sih. Kenapa mereka ada capek semacam itu? Jenuh? Karena mereka masih nganggap imam ini boleh jadi salah. Mindsetnya sudah salah. Ditambah lagi ada propaganda-propaganda dari luar. Muawiyah selalu bikin fitnah-fitnah yang keji terhadap Imam Hasan. Sebagian orang-orang munafik itu selalu mendiskreditkan Imam Hasan, sehingga sebagian dari orang yang dengan tanda kutip syiahnya Imam Hasan pun termakan dengan propaganda itu, sehingga mereka tidak konsisten lagi, tidak istiqomah dalam taat kepada Imam Hasan. Ditambah lagi Muawiyah selalu ngiming-ngimingi fulus karena dia kaya, sementara Imam Hasan hidupnya sangat-sangat sederhana, tidak menjanjikan apapun Imam Hasan. Sementara Muawiyah menjanjikan harta di saat banyak orang-orang itu punya problem finansial. Ya sudah, beralih dari Imam Hasan ke
Muawiyah. Jadi mereka dibeli. Baik orang-orang yang dekat dengan Imam Hasan sekitarnya atau orang yang lebih jauh dari kaum muslimin. Masih ada semacam itu. Ya. Sehingga loyalitas mereka terhadap Imam Hasan sebagai cucu Rasulullah SAW pun goyang. Ini problem yang dihadapi Imam Hasan al-Mujtaba. Wali Faqih pun sama, ikhwan dan akhwat sekalian. Sama, Sayyid Al-Khamenei pun sama. Problemnya baik eksternal maupun internal. Eksternalnya jelaslah. Bagaimana Amerika dan Israel dari dulu sasarannya adalah Sayyid Al-Khamenei. Dari dulu. Sebelumnya Imam Khomeini. Padahal banyak ulama-ulama yang lain. Kenapa kok beliaunya? Semuanya tertujunya kepada sosok Waliul Faqih. Kalau Amerika Israel sudah jelas lah. Antum semuanya tahu itu. Tapi internal juga ini yang juga harus antum juga pahami. Bahwa orang terdekat yang masuk kategori Syiah pun ada yang melakukan penggembosan kepada sosok Wali Faqih, baik Imam Khomeini ataupun almarhum Sayyidul Qaid. Penggembosan itu ada di Syiah sendiri, apalagi di kaum muslimin yang di luar sana, yang radiusnya lebih besar lagi, ada juga. Ini dilakukan penggembosan semacam ini. Alasannya macam-macam, banyak kali. Kita perhatikan bahwa yang harus kita fahami, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa terkait dengan problem-problem semacam ini, kita harus waspada bahwa bagaimana musuh-musuh baik eksternal maupun internal selalu memberikan propaganda-propaganda negatif, buruk. Sebagaimana Muawiyah melakukannya kepada Al-Imam Hasan al-Mujtaba. Sekarang ini di masa kegaiban ini sama, mereka juga melakukan citra buruk, penggembosan dan lain sebagainya terhadap sosok Waliul Faqih. Yang ini kita sebagai anak-anak, murid-murid dari Waliul Faqih harus tahu konsekuensinya bagaimana. Makanya perbaiki mindset kita dulu. Ya. Kita lihatlah bahwa bagaimana propaganda musuh-musuh ini. Cepat saja saya akan listing, ada lihat beberapa hal yang kita perhatikan, bahwa musuh ini beranggapan bahwa dengan membunuh pemimpin, membunuh Sayyid Ali Khamenei, membunuh Sayyid Hasan Nasrullah, maka perjuangan akan berhenti. Ini sudah kesalahan besar. Sekali lagi, mereka lupa bahwa di Syiah ini ada sistem, bukan sosok. Yang kemarin juga disinggung sama Ustadz kita. Sistem. Sama dulu. Rasulullah wafat diganti Imam Ali. Imam Ali syahid diganti Imam Hasan. Imam Hasan syahid, Imam Husain syahid. Terus gitu juga. Mereka berharap, ya, para raja-raja dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berharap membunuh para imam-imam suci Ahlul Bait biar selesai. Tapi tidak akan selesai. Sama, membunuh siapapun pemimpin wali amril muslimin tidak mungkin akan bisa menyelesaikan perjuangan, akan terus berjalan. Karena sistemnya yang berjalan, bukan sosoknya. Sosok bisa dibunuh. Apalagi Sayyidul Qaid sudah dari awal cita-citanya memang syahid. Dia berharap bisa mati syahid, dan itu harapan semua para ulama-ulama kita. Karena sistem tadi itu, mata rantai kepemimpinan
yang berjalan terus itu sampai kiamat. Walaupun nanti insya Allah Allah akan menjaga. Kalaupun nanti sudah terpilih siapa wali fakihnya, dibunuh juga sama Amerika, akan berjalan terus itu sampai nanti Al-Imamul Mahdi akan hadir. Itu jelas. Ya. Kriterianya juga jelas, pemimpinnya, tugas-tugasnya juga jelas. Itu semuanya karena sistem, dan ini yang dilupakan oleh musuh-musuh Ahlul Bait, musuh-musuh wali fakih. Yang selanjutnya, mereka sering melihat kita, para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, khususnya yang di sana, yang di Iran ataupun yang di sekitarnya, dengan kacamata mereka. Ini sudah salah besar. Ya kan? Antum tahu semuanya bahwa bagaimana mereka melihat pemimpin mereka, orang-orang musuh-musuh Islam ini, mereka hanya ngasih perintah. Kalau pemimpin kita tidak seperti itu. Antum lihat dulu, Rasulullah pun turun perang, bukan duduk manis di Madinah merintahkan orang pergi perang. Enggak kan? Imam Ali juga begitu, ketika perang beliau turun, bukan duduk manis di Kufah. Sayyidul Qaid pun dulu juga gitu, sama. Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih pernah mengatakan, kalau aku tidak, karena kondisi fisikku yang sudah melemah, aku akan pasti pergi perang. Dan terbukti yang tadi saya sebutkan, Sayyid Bahauddini, arif dan marja besar saat itu, beliau pun pergi perang karena walaupun sudah tua tapi masih kuat fisiknya. Beliau pergi ke perang walaupun tidak mengangkat perang karena sudah terlalu mengangkat senjata ya, karena fisiknya juga tidak mungkin, sehingga beliau hanya membantu membersihkan sepatu. Itu ada kisahnya sendiri nanti, membersihkan sepatunya para pejuang, natai di depan barak semacam itu. Terakhir baru tahu, oh ini ternyata Sayyid Bahauddini yang terkenal itu, karena beliau pakai baju tentara dan pakai kupluk gitu aja. Ya, walhasil. Jadi mereka melihat kita dengan kacamata itu, termasuk mengisukan rahbar. Waktu itu Sayyidul Qaid masuk bersembunyi, lari dan lain sebagainya. Mereka berharap, karena melihat apa? Mereka lihat Sayyidul Qaid seperti kacamata mereka. Ya kan? Dianggapnya beliau berhenti sama keluarganya cari aman dan nyaman di bunker atau pergi ke luar negeri. Mereka juga berpikiran bahwa rahbar kita, pemimpin kita, wali fakih kita, dari Imam Khomeini sampai seterusnya nanti itu sama seperti pemimpin mereka, hedonis, sugih, punya kekayaan, ini apa semuanya. Padahal itu tidak semacam itu. Walhasil, ini semuanya adalah propaganda yang selama ini problem, dan ternyata itu diamini oleh sebagian kaum muslimin. Ya kan? Sampai-sampai ini sebagai yang terakhir, sebagian orang untuk menggembosi, ini sebagian dari kaum muslimin, penggembosan terhadap Iran yang mayoritas pengikutnya adalah mayoritas masyarakat adalah pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, dengan apa? Memunculkan isu seakan-akan bahwa Iran itu nanti munculnya Dajjal ya di Isfahan situ. Pernah dengar kan? Ya, riwayat mengatakan bahwa Dajjal akan muncul di Isfahan, sehingga Iran itu bukan istimewa. Jangan dibesar-besarkan. Ini yang mengeluarkan, yang mengucapkan adalah orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi dia dari sisi yang lain tidak bisa menutup mata bahwa Iran adalah satu-satunya negara yang membantu Palestina, sementara kelompok ustadz yang ngomong-ngomong semacam ini tidak bergeming sedikit pun, bahkan rangkulan bersama musuh-musuh Islam.
Ya, karena kedengkian saja dia mengucapkan itu. Makanya keluarkan riwayat-riwayat tentang akhir zaman bahwa Dajjal nanti keluar dari Isfahan dan Isfahan itu di Iran, sehingga tidak istimewa, Iran biasa saja. Ya kan? Padahal kita tahu bahwa apa? Minimal kita bisa mengatakan bahwa dari kota-kota yang ada di Iran, Isfahan adalah kota yang paling plural. Yahudi paling banyak ya di Isfahan. Nasrani, khususnya Kristen Ortodok Armenia, itu juga banyak di Isfahan. Kaum Zoroaster, Zartus, agama asli, itu juga banyak di sana. Ya kan? Ahlu sunnah juga banyak di sana, karena ulama-ulama ahlu sunnah juga banyak yang al-Isbahani. Iya kan? Sebagaimana Syiah juga banyak, karena memang Daulah Safawiyah dulu di situ. Jadi plural. Apakah semuanya itu baik? Ya belum tentu. Dajjal itu dari kelompok yang mana? Apa dari Syiah, atau dari Nasrani, atau dari Yahudi, atau dari Ahlussunnah? Kita juga tidak tahu. Di situ hanya dikatakan bahwa apa? Dajjal muncul dari Isfahan, dan Isfahan realitanya dari semua kota-kota yang di Iran paling plural, paling macam-macam. Iya kan? Kalau hadis itu sahih. Ya. Kalaupun sahih, taruhlah hadis itu sahih, taruhlah bahwa Dajjal muncul di Isfahan, dan Isfahan adalah Iran. Iran sekarang ini mayoritas Syiah dipimpin oleh seorang wali faqih. Apakah itu bisa menodai konsep wilayatul faqih? Tidak. Anak contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung lari ke Rasulullah. Rasulullah lahir di Mekah, ya kan? Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan membuat negara Madinah. Ya. Apakah keberadaan para munafikin yang ada di Madinah yang disinggung dalam surat At-Taubah ayat 101? Saya bacakan ayat itu. Wa mimman haulakum, dan orang-orang yang ada di sekitar kalian, minal a'rabi, dari orang-orang Arab Badui, munafikun, mereka orang-orang munafik, baik yang di dalam Madinah ataupun di luar Madinah. Orang sekitarnya Rasul dan para sahabat mulia beliau. Terus dikhususkan lagi, wa min ahlil madinati, dan dari sebagian dari penduduk Madinah, maradu ala nifaq, mereka berlebihan dalam kemunafikannya. Ya, kemunafikannya berlebihan. La ta'lamuhum, engkau wahai Muhammad tidak tahu siapa mereka munafik-munafik itu. Nahnu na'lamuhum, kami Allah yang tahu siapa saja munafik itu. Ya, sanu'adzibuhum marratain, maka kami Allah akan mengadab orang-orang munafik ini 2 kali lipat. Itu dalam surat At-Taubah 101. Hubungkan dengan apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa 145. Dikatakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di, kalau bahasa Jawanya, ente neraka, derajat paling bawah neraka. Kenapa kok derajat paling bawah? Karena munafik lebih bahaya daripada yang lain-lainnya. Pertanyaannya sekarang, apakah keberadaan orang munafik di sekitar Madinah dan keberadaan orang-orang yang berlebihan dalam kemunafikannya di Madinah menodai kemuliaan Rasulullah dan negara Madinah? Tidak. Sebagaimana kalaupun betul riwayat bahwa Dajjal akan muncul di Isfahan, itu tidak akan menodai kemuliaan bangsa Persia yang sudah disinggung oleh Rasulullah dalam surat Muhammad.
dan tidak akan menodai sistem wilayatul faqih yang ada, sebagaimana Rasulullah tidak ternodai dengan itu. Ini yang harus kita pahami. Makanya orang-orang semacam ini dari satu sisi kecemburuan, kenapa kok yang bangkit melawan, punya keberanian, punya kecanggihan, itu kok kelompok Syiah yang selama ini notabene dianggap kafir, non muslim dan pembenci sahabat, pencaci maki Ummul Mukminin, fitnah-fitnah yang pukul rata. Ya, walhasil itu semuanya adalah pelajaran buat kita semuanya, termasuk ikhwan dan akhwat sekalian. Jangan sampai kita termakan dengan sistem pengkaburan sistem. Kita tahu bahwa pemilihan wali faqih hanya dilakukan oleh majelis khubara atau dewan pakar. Tapi yang disebutkan apa? Nanti anaknya Sayyid Ali Khamenei yang muncul, nanti yang ini yang muncul, itu sengaja musuh munculkan agar supaya apa? Mengecoh sistem yang ada. Mengecoh sistem yang ada. Kembalikan kepada sistem. Sistem itu apa? Siapa? Yang menentukan adalah dewan pakar. Dewan pakar yang menentukan. Jangan di-share kalau ada ini mengatakan fulan yang akan muncul, ini fulan yang akan muncul. Itu bohong. Sistem sudah jelas. Dan siapapun yang menduduki posisi waliul faqih, maka kita jadikan beliaunya sebagai orang tua kita, bapak kita, dan guru kita. Dan siapapun yang melecehkan harus kita lawan. Siapapun, baik yang berbaju ikhwan kita Syiah ataupun yang berbaju Ahlu Sunnah, apalagi yang berbaju musuh dari Amerika dan Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Ahlul Bait alaihi wassalam dan mendapat syafaat mereka di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.